Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah statistik probabilitas. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita, yaitu peluang diskrit. Dalam peluang diskrit ini yang kita akan bahas yang pertama adalah faktorial, yang kedua adalah permutasi, yang ketiga adalah kombinasi. Apa itu faktorial? Faktorial adalah bilangan asli dengan bilangan-bilangan asli sebelumnya secara berturut-turut. Faktorial adalah perkalian bilangan asli. Faktorial adalah perkalian bilangan asli dengan bilangan-bilangan asli sebelumnya secara berturut-turut. Faktorial digunakan untuk mengetahui berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur dalam suatu kelompok. Contoh faktorial itu adalah 0 faktorial sama dengan 1, 1 faktorial sama dengan 1, 5 faktorial ini artinya 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 9 faktorial itu sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 2 dikali 3 dikali 1. Nah, kemudian untuk bentuk umum dari faktorial adalah n faktorial, biasanya dituliskan seperti ini, sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali sampai dengan dikali 3 kali 2 kali 1. Kita ambil contoh, misalkan ada 4 buah warna bendera, dalam hal ini merah atau M, kemudian kuning atau K, kemudian hijau atau H, dan biru atau B, akan dipasang di ruang rapat. Berapa jumlah susunan yang dapat dibentuk dari keempat bendera tersebut? Nah, dari 4 warna ini, karena kita akan menggunakan 4 warna, artinya kita menggunakan 4 faktorial. Jadi susunan yang mungkin terjadi itu adalah 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Itu sama dengan 24. Materi selanjutnya itu adalah permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah susunan-susunan yang dibentuk dari anggota-anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan memberi arti pada urutan anggota dari masing-masing susunan tersebut. Permutasi itu biasanya dituliskan dengan P. Kemudian bila himpunan terdiri dari N anggota dan diambil sebanyak R, maka banyaknya susunan dapat dibuat secara, nih, ini adalah rumus permutasi. Jadi P itu di P N, R itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial, di mana R itu kurang dari sama dengan N. Jadi dalam hal ini faktorial digunakan juga dalam rumusan permutasi. Permutasi itu biasanya dilambangkan dengan P, jumlah total objek dilambangkan dengan N, dan jumlah objek yang akan digunakan pada saat bersamaan biasanya digunakan simbol R. Selanjutnya kita lihat rumus permutasi dan contohnya. Dari rumus ini kita lihat contohnya. Misalkan kita punya N sama dengan 4 dan R sama dengan 2. Maka permutasi 4,2 itu sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurang 2 faktorial. Jadi kalau kita hitung nanti hasilnya sama dengan 12. Yang kedua, berapakah cara memasukkan 6 buah kelereng yang berbeda warna ke dalam 3 buah kantong? Nah, ini juga adalah contoh permutasi. Kenapa? Karena urutannya itu tidak diperhatikan. Artinya apa? Urutannya itu dianggap berbeda. Oke. Permutasi 6,3 itu sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurang 3 faktorial. Kalau kita hitung, maka hasilnya sama dengan 120. Selanjutnya, kita lihat ini ada beberapa contoh soal latihan
yang bisa kita kerjakan. Nah, untuk contoh latihan ini bisa kamu lakukan dengan cara contoh yang telah diberikan. Artinya cara menghitungnya pun sama seperti contoh yang sudah diberikan. Selanjutnya, kita akan membahas masalah kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi itu adalah susunan-susunan yang dibentuk dari anggota-anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian dari anggota himpunan itu tanpa memberi arti pada urutan anggotanya masing-masing. Bila himpunan terdiri dari N anggota dan diambil sebanyak R, maka banyaknya susunan yang dapat dibuat adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus kombinasi. Jadi rumus kombinasi ini adalah bentuk khusus dari permutasi. Kalau kamu perhatikan rumusnya hampir sama, cuma yang membedakan adalah di sini ada R faktorialnya. Artinya apa? Kita mau mengambil sebagian atau seluruh dari susunan anggota. Jadi C N, R atau kombinasi N, R itu sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N min R faktorial. C N, R ini dibaca N diambil R, artinya R objek diambil dari N buah objek. Jadi kalau kamu perhatikan, nanti kita lihat jumlah R itu adalah jumlah yang nanti akan dihitung, diambil dari jumlah N-nya. Kita lihat contohnya. Misalkan kita punya himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3. Berarti ada 3 anggota dari himpunan A. Jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen yang dapat dibentuk dari himpunan A ada 3. Kenapa 3? Kalau kita ambil ini atau bentuk contoh dari kombinasi. Jadi kalau kita hitung kombinasi 3,2 itu sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 3 dikurang 2 faktorial. Jadi hasilnya nanti kalau kita hitung sama dengan 3. Yang kedua, ada berapa cara dapat memilih 3 dari elemen himpunan A? Dalam hal ini A, B, C, D. Ini adalah persoalan kombinasi. Kenapa? Karena urutan kemunculan ketiga elemen tersebut tidak penting, artinya tidak perlu diperhatikan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang kedua, ini kita bisa lihat himpunan bagian A dengan 3 elemen. Bisa jadi A, B, C, A, B, D, A, C, D, dan B, C, D. Ini adalah 3 elemennya. Permutasi setiap himpunan bagiannya kita lihat A, B, C, A, C, B, B, C, A, B, A, C, C, A, B, C, B, A. Nah, kalau dalam kombinasi itu ABC itu dianggap sama dengan ACB. Kenapa? Karena susunannya tidak terlalu diperhatikan. Jadi untuk himpunan bagian dari 3 elemen dengan kombinasi itu hanya ada ABC, ABD, ACD, dan BCD. Kemudian kita lanjutkan dengan beberapa soal latihan. Nah, untuk beberapa soal latihan ini ada 1, 2, ada 3. Ini bisa kita selesaikan atau bisa kita solusinya kita cari dengan cara atau contoh yang telah diberikan.